Hai everyone, welcome back to our video. Kali ini kita bakal bahas topik tentang TOEFL lagi atau TOEFL series. Yang pertama adalah problem with main verb. Jadi kayak permasalahan yang sering terjadi nih teman-teman di kata kerja utama gitu ya, atau ya verb one lah kita sering bilang. Oke, next. Nah, biasanya nih teman-teman bakal bingung kalau misalnya jumpa kata ini kira-kira harusnya pakai to go atau going-nya gitu. Nah, aku pengen nanya dulu nih, which one do you choose if the sentence is she is considering not blank 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 to go atau going nih? Oke, boleh feel free aja choose. Oke, noted ya. Oke, noted. Oke. Nah, next di sini kita bakal belajar nih. Yang pertama itu ada verb plus to infinitive atau verb plus to, dan nanti ada verb one ya. Setelah itu tuh pasti harus verb one teman-teman. Dan yang kedua ada verb plus ing, dan yang ketiga ada verb phrase plus ing. Dimana verb phrase ini maksudnya adalah kata kerja sih memang, tapi udah kayak frasa gitu teman-teman, gitu ya. Next kita boleh lanjut ke verb plus to. Oke. Nah, question lagi nih pastinya ya kita. He wanted to speak with Miss Lala or he wanted to speak with Miss Lala. Kau pilih yang mana nih? Which one is correct? Oke, boleh ya. Jadi nanti kita jawab benernya yang mana. Kayak yang tadi tuh ada considering ya. Di sini ada kata want. Kita notit dulu, nanti kita bakal jawab. Apakah jawaban yang benar? Gitu. Oke, nah ini dia kuncinya. Jadi di sini ada beberapa list di mana there are a lot of words yang memang itu harus plus to infinitive, teman-teman. So you have to choose and remember these words so that you can answer the question. Jadi kita emang harus ingat nih, dan penggunaan soal ini atau kata ini cocoknya tuh plus to atau plus verb ing gitu ya. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat juga nih ya, aku pakai tinta deh. Tadi kata considering itu pakai apa cocoknya? Oke, di sini nggak ada ya. Oke, di sini nggak ada. Berarti belum tentu sih dia pakai verb ing. Tapi kita lihat aja nanti di akhir. Oke, nah di sini kalau kata want tadi harusnya pakai apa setelahnya? Iya, bener banget ya teman-teman. Jadi kita kalau want itu kita harus pakai to infinitive. Nih ada want kan? Ada want di sini, jadi kita pakai to infinitive. Jadi kalau nih teman-teman balik lagi. Jadi kalau di sini tuh pasti jawabannya adalah ya benar banget ya. Pasti jawabannya adalah si B, dimana itu dia harus jadinya want to speak. Gitu ya, teman-teman. Karena di sini udah jelas kata want itu setelahnya harus to infinitive. Jadi all of these words after these words teman-teman harus pakai itu. Jadi kayak misalnya contoh agree, ya agree to gitu. Kalau agree ya agree to. Terus kalau decide to. Hesitate to. Kemudian need to gitu. Atau plan to gitu. Jadi semuanya harus pakai to. Oke, kita next ya. Kita bakal coba lagi nih sama teman-teman semua. Kira-kira bisa jawab nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini boleh di screenshot dulu biar nanti bisa jawab soal setelahnya. Oke, aku izin next dulu. Oke, nah fill in this blank. Jadi katanya we demand blank 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 our status, di mana teman-teman harus isi nih. Apakah to know atau knowing? Oke. Apa ya kira jawabannya? Yes, that's right ya teman-teman. Jadi jawabannya pastinya adalah to know ya. Di sini harus tambah kata to. Maaf tulisannya jelek banget ya Allah, tapi nggak apa deh, ya penting esensinya dapat ya. We demand to know gitu. Contohnya kenapa kak kok bisa demand ya kan? Nah di sini kan ada nampak nih jelas, kalau teman-teman lihat di sini ada kata demand. Jadi kalau ada kata demand di sini berarti automatically setelah kata demand tuh harus ada to. Jadi ya demand to know. Okay, next. Katanya, choose the correct answer. One of the least effective ways of storing information is learning blank 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 it. Oke, boleh nih teman-teman dijawab dulu. Apakah itu how repeat, atau repeating, atau to repeat, atau repeat?
Oke, jadi sebenarnya di sini ada kunci juga ya teman-teman. Kalau misalnya jumpa soal TOEFL kayak gini, lihat aja berarti optionnya dulu. Oh, ternyata kayak optionnya ini minta aku harus isi pakai to atau verb ing atau verb biasa. Oke, berarti aku harus lihat dulu kata sebelumnya apa ya. Oh, learn. Learn itu pakai apa ya? Gitu. Ingat-ingat lagi. Oh, ternyata learn itu pakai yes. Learn itu dia pakai itu, teman-teman. Jadi learn to repeat. Jadi kita balik lagi bisa juga. Di sini teman-teman bakal lihat ya, ada kata learn. Di sini yang mana dia juga pakai itu. Oke. Next. Nomor 3. Oke, nah di sini biasanya soalnya itu kalau di TOEFL yang kayak ABCD yang harus coret-coret itu sih, yang harus dibenerin. Ya di sini katanya choose the incorrect word phrase and correct it. Jadi kita diminta untuk pilih yang salah dan benerin ya. Oke, di sini teman-teman lihat ada evolve simultaneously during and the United States. Kalau kita baca-baca lagi nih soalnya kita analisis, sebenarnya di sini ada hal yang rancu ya teman-teman. Apa itu yang rancu? Oke, aku izin lingkarin. Nah ini, dimana di sini ada dua verb yang beriringan, gitu kan? Ada si sim sama ada si evolve, gitu. Dan padahal itu kayak nggak boleh teman-teman, dia beriringan tanpa ada yang berbedanya gitu di antara keduanya gitu. Nah jadinya teman-teman harus nih nambahin supaya mereka ini bisa beriringan. Contohnya gini lah, misal teman-teman pengen bilang I want speak, itu nggak boleh I want speak doang, nggak boleh aku pengen bicara doang, tapi harus tambah to di tengah-tengahnya. Jadi kayak I want to speak itu baru boleh dua kata kerja beriringan. Tapi kalau misalnya contoh lainnya adalah I like watch movie, nah itu juga nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena itu nggak ada perbedaannya kan, kayak sama-sama verb one. Nah itu nggak boleh sih. Jadi simpelnya nganalisisnya gitu aja sebenarnya. Jadi teman-teman kalau udah bilang like ya automatically pasti pakai verb yang jadi I like watching, like that. Nah ini sama juga. Nah kebetulan karena di sini katanya same, maka kita boleh lihat nih di next slide, di slide sebelumnya. Nah teman-teman pasti lihat di baris kedua di sini ada kata sim, dimana sim ini menggunakan to infinitive setelahnya. Jadi udah jelas ya, pasti di sini harusnya adalah sim to evolve gitu. Sip sip. Kira-kira gimana nih? Apakah di verb sama plus to ada problem? Kalau ada problem boleh banget comment on below. Sip. Next kita boleh next ke verb plus ing. Nah, verb plus ing ini sama aja sih kayak verb plus to. Jadi memang ada beberapa kata yang kita itu mesti pakai ing. Jadi kita balik lagi sih harus kuatin kemampuan ingatan kita, plus sering-sering aja latihan soal, pasti bakal inget sih. Next, aku ada soal juga nih buat teman-teman, buat cek-cek aja. Nah, katanya yang mana sih yang benar? Which one is correct? We enjoyed talk with you atau we enjoyed talking with you? Oke. Mungkin pada milih ya, A atau B. Oke, dikip dulu soalnya nggak apa-apa. Nanti kita bakal jawab bareng-bareng. Nah, jadi teman-teman, ini agak lebih sedikit dari sebelumnya. Verbs that require an ing. Jadi ada beberapa verbs yang di sini aku mention yang memang require an ing gitu ya. Oke, kalau teman-teman ingat lagi nih ya, di soal yang pertama kali aku share, yang kayak she is considering di slide yang pertama, itu pakai not to go atau going. Nah, sebenarnya itu di sini kejawab ya teman-teman. Karena dia katanya consider, jadi pastinya itu pakai going. Jadi she is considering not going, bukan not to go. Gitu. Oke, nah ini juga teman-teman bisa baca lagi hal-hal yang perlu memakai ing, mulai dari admit sampai raise gitu. Oke, sip. Aku ada soal lagi nih, kira-kira bisa dijawab gak ya? I miss blank 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 the news when I'm traveling. Oke. Yay, that's right ya. Mungkin kelihatan mudah karena kita sebelumnya memang belajar yang ing. Jadi memang benar kita pakainya watching. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di slide berikutnya atau sebelumnya nih ya sebenarnya, kalau miss itu dia emang pakai verb ing-nya setelahnya. Oke, next. Nah katanya di sini Strauss finish blank 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 two of his homeworks before his birthday gitu. Nah kita harus pilih apa? Apakah written, to write, atau write, atau writing. Nah balik lagi teman-teman, kalau misalnya jumpa soal TOEFL yang kayak gini, please
lihat dulu optionnya apa, jadi kamu bisa tahu nih soal ini pengennya apa sih. Oh ternyata soal ini pengen aku tuh milih apakah verb one, verb ing, atau verb yang pakai tuh gitu ya. Nah kalau udah jelas pengen soalnya apa, berarti kita perlu lihat kata sebelumnya apa sih. Nah ternyata kata sebelumnya adalah finish, yang mana kalau kita belajar tadi itu finish itu harus pakai ing. Jadi yang benar adalah jawabannya yang D, yaitu finish writing. Oke, kalau teman-teman mau lihat lagi juga boleh. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kata finish yang mana ya? Kata finish itu yang ini nih, di sebelah consider. Oke ya, jadi pakai verb ing. Oke, next. Nah, lanjut lagi ke nomor 3 yang agak lebih sulit lagi. Jadi kata gini, many people have stopped to smoke because they are afraid that it may be harmful to their health. Oke, dari kata many dulu kita analyze. Many people, bener ya many people tuh nggak ada yang salah. Oke, nah tapi kalau teman-teman lihat nih, stop to smoke itu kayak pasti bener nih ya gitu. Because juga bener, terus it may be bener gitu. Jadi mana nih yang salah? Nah sebenarnya ini pengecos teman-teman. Jadi sering banget kalau problem with main verb ini, permasalahan sama main verb ini itu keseringan kita tuh lupa apakah dia pakai to atau verb ing. Nah ternyata kata stop ini tuh pakai verb ing teman-teman. Jadi pakai verb ing ya. Jadi yang salah itu di sini nih, di to smoke. Harusnya itu smoking. Oke, biar lebih yakin kita lihat aja di slide sebelumnya. Oke, where's the stop? Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih di layar kita juga nih, kata stop itu dia pakai verb ing. Ya, jadi emang kadang suka tricky ya, gak mengecoh. Tapi nggak apa, seiring makin seringnya bahas soal pasti makin bisa. Oke, nah kayaknya itu aja sih untuk yang verb ing. Jadi memang balik lagi harus sering-sering diingat dan sering-sering bahas supaya bisa tahu nih dan bisa analyze bedanya dan kata-kata apa aja sih yang emang perlu pakai itu dan perlu pakai verb ing. Oke, nah yang agak lebih kompleks lagi kita bahas yaitu verb phrases plus ing. Jadi kalau ada verb phrase emang pakai ing ya teman-teman, ingat juga nih. Oke, nah kita mau tes-tes dulu sebelum belajar yaitu which one is correct? Yang mana sih yang benar ya antara we can't help to wonder why she left atau we can't help wondering why she left. Oke, boleh pilih A atau B dan kita keep dulu. Oke ya. Oke, kita mulai next. Nah, di sini ada beberapa verb phrase yang memang require an ing. Jadi di sini ada approve of, be better of, can help. Nah, kejawab ya. Yang tadi can help itu ternyata pakai verb ing teman-teman. Jadi kayak aku nggak tahan gitu, kayak gitu kan. Jadi yang pasti jawaban dari yang sebelumnya nih pastinya adalah we can't help wondering. Jadi kayak aku nggak ngerti lagi gitu lah, kenapa dia pergi, gitu kan. Oke. Nah next di sini juga ada count on, do not mind, terus ada forget about, get through, insist on, keep on, look for what to, object to, think about, think of, be likely. Jadi be likely ini be-nya itu bukan be doang ya teman-teman, tapi be-nya itu kayak to be, kayak are likely atau was likely, is likely gitu. Jadi be itu to be sebenarnya. Oke, kita next. Soal-soal lagi biar lebih enak, biar lebih paham aja. Oke, fill in this blank. Ayo teman-teman boleh diisi. We don't mind to wait atau waiting. Agak tricky sebenarnya, agak lupa ya teman-teman. Kadang. Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah waiting. Kenapa waiting? Karena di sini ada dibilang nih, don't mind. Don't mind itu dia pakai verb ing. Gitu ya. Next. Number 2. Choose the correct answer. Many modern architects insist on materials native to the region that will blend into the surrounding landscape. Balik lagi, kalau kalian jumpa soal tuh kayak gini, misal nih kalian gak ngerti artinya semua, it's okay, it's pretty okay. Tapi coba deh lihat dulu optionnya. Optionnya tuh minta kita milih antara verb one atau verb plus two atau mungkin verb ing. Jadi intinya adalah, oh kalau kayak gini, aku harus lihat dulu kata sebelumnya tuh kata apa sih. Oh ternyata katanya adalah insist on nih teman-teman. Nah jadi automatically kita pakai apa? Using dong. Karena oke, kita boleh slide lagi ke belakang. Di sini kita nemu nih kalau insist on itu memang pakai verb ing gitu ya, insist on.
Gitu ya. Sip sip. Jadi jelas nih pakai using. Nah, kata yang lebih kompleks lagi. Wah, ternyata udah habis ya. Ternyata cuma 2 ya contohnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti teman-teman nih perlu banget untuk bisa latihan perdalam tentang problem with main verb ini. So, I think that's all for today. Thanks for your kind attention dan waktunya juga udah mau buka video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.